Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang tetap memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa diizinkan Tuhan untuk memperoleh hidup pada hari ini. Tuhan, sebentar kami hendak melakukan aktivitas kami, tapi terlebih dahulu kami memohon akan Engkau untuk menerangi akan hati dan pikiran kami, akan langkah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Biarlah Kau berfirman dan Roh Kuduslah yang memberikan pengertian kepada kami untuk kami dapat mengerti dan menerimanya dengan baik. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bukan? Tetapi bila benar Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Bukankah bila kita mengasihi, berarti kita tidak ingin melihat orang yang kita kasih itu menderita? Saudara, Tuhan mengizinkan kita menderita bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, melainkan supaya kita menghasilkan buah yang baik di dalam Tuhan. Untuk menghasilkan buah ini, kita perlu bertumbuh dengan tekun, tidak setengah-setengah atau mandek atau stuck di situ saja, tapi benar-benar bertumbuh. Karena ketekunan melalui firman Tuhan atau hidup di dalam Tuhan. Ketekunan merupakan sisi penting dalam kebajikan Kristen. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Padahal tanpa kebenaran, orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah di dalam Tuhan. Nah, Alkitab yang kita baca hari ini membuka hati dan pikiran kita akan manfaat suatu penderitaan. Apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang dan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Bagaimana seharusnya kita melihat suatu penderitaan itu? Yang pertama, kita harus melihat bahwasanya penderitaan adalah sisi lain dari kebahagiaan. Kalau kita bisa melihat penderitaan itu sebagai sisi lain sebuah kebahagiaan, maka kita akan bisa melewati penderitaan itu dengan baik dan berani. Karena itulah Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tidak akan membangun mekanisme pelarian dalam berbagai hal yang buruk untuk menghadapi akan pencobaan itu. Misalnya dengan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, minum minuman keras, narkoba, hiburan malam, dan sebagainya. Hanya untuk melupakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi menderita. Tetapi kita harus melihat penderitaan itu dari sisi yang lain, yaitu kebahagiaan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah penderitaan adalah suatu proses yang baik. Penderitaan dipakai oleh Allah untuk memproses akan kita anak-anaknya. Dan karakter yang akan terbentuk itu adalah dengan ketekunan kita untuk tetap berkomitmen terhadap kehendak Tuhan. Karena itu Yakobus katakan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bagi iblis, penderitaan adalah senjata untuk merusak manusia. Tapi bagi Allah, penderitaan itu adalah alat untuk membentuk manusia menjadi seperti Kristus. Untuk itulah Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup anak-anaknya. Yang ketiga, penderitaan adalah langkah awal untuk menghasilkan buah. Penderitaan akan menghasilkan yang namanya ketekunan, dan penderitaan yang selanjutnya akan memperkuat ketekunan kita itu. Akhirnya, ketekunan itu menjadi matang dan menghasilkan buah yang membuat kita menjadi sempurna sebagai anak-anak Allah. Inilah kebahagiaan yang menyertai penderitaan. Dengan melihat penderitaan sebagai proses yang memberikan pertumbuhan, maka sudah seharusnya kita tidak menghindari akan penderitaan itu atau pencobaan itu, tetapi dengan berani kita menghadapinya. Apa yang menjadi pencobaan di dalam kehidupanmu atau penderitaan dalam hidupmu? Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita untuk dapat menghadapi segala pencobaan dan melewati segala penderitaan yang datang kepada kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Engkau mengingatkan kami bahwasanya segala cobaan yang datang dalam hidup kami ini mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Bila mana kami dapat melihat akan pencobaan ataupun penderitaan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Bila kami tekun terus hidup di dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, maka kami akan menghasilkan buah yang begitu matang, menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna seperti Engkau. Itulah yang Kau inginkan Tuhan, supaya kami tidak lagi menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak yang stuck di situ ataupun yang tidak bertumbuh. Tapi Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dan yang berbuah. Dan Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi sesuatu yang merintangi kami atau menghambat kami percayakan kepadamu. Kau akan memberikan kami kekuatan dan menyertai kami untuk kami dapat menghadapinya dan melewatinya dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Kau memberkati mereka untuk pekerjaan yang kami lakukan, untuk studi ataupun sekolah yang kami sedang kerjakan, ataupun keluarga kami, rumah tangga kami. Kiranya Kau memberkati kami. Dan segala pergumulan dan kerinduan kami percaya Kau akan memberikannya kepada kami di waktu yang tepat dengan cara yang tepat kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam menghadapi segala cobaan yang datang dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. Tuhan memberkati. Salam sehat.